Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kembali setelah sekian lama mungkin ya. Kita berhenti membaca kitab Taqriratus Sadidah dan kita insya Allah akan memulai lagi keistiqomahan kita membaca kitab Taqriratus Sadidah yang disusun oleh As-Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kahf. Dan kita memasuki bab baru, yaitu masalah syarat wajibnya sholat. Dikatakan babun syurut wujubis sholah. Dikatakan makna syurut wujub, ya, makna syarat-syarat wajibnya sholat ini adalah hiya allati idza ijtama'at fi insan wajabatis sholah alaihi. Kalau ada persyaratan-persyaratan wajib ini ada di seseorang manusia, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat tersebut. Dan syarat wajib di ibadah yang lain juga sama, seperti itu. Nah, syarat wajib ini merupakan salah satu dari 3 bagian kategori syarat di amal wajib. Yang pertama syarat wajib ini. Jadi kalau ada persyaratan wajib ini bagi seseorang, maka dia wajib melakukan amal ibadah tersebut. Yang kedua syarat sah, kelompok atau kategori syarat sah. Ketika orang-orang yang wajib ini melakukannya, maka belum tentu sah, harus dipenuhi syarat sahnya. Dan orang yang tidak wajib pun tidak masuk wajib, kalau dia masuk ke sah, maka tidak ada masalah juga. Terus syarat kelompok syarat atau kategori syarat yang ketiga adalah syurut qabul ibadah atau syarat diterimanya ibadah. Nah, yang kita bahas sekarang adalah syarat wajib. Itu kalau di ibadah wajib. Tapi kalau di ibadah sunnah hanya 2 kategori syarat saja, yaitu syarat sah ibadah dan syarat diterima ibadah. Nah, kemudian syarat wajib ibadah ini yang pertama ada 6 ya. Yang pertama Islam. Fala tajibu 'alal kafir asli. Tidak wajib atas seorang kafir asli. Kafir asli itu berarti bukan murtad. Kalau murtad tetap wajib ibadah tapi tidak sah. Dalam artian nanti kalau si murtad ini kembali ke Islam, dia wajib mengqadha'i selama periode murtadnya dia. Kemudian wala qadha'a alaihi idza aslama, kalau orang kafir asli ini tadi kalau masuk Islam, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha'i. Ya, selama dia proses periode kekafirannya dia itu tidak wajib diqadha'i. Beda dengan murtad. Wa ammal murtadu, kalau murtad fayajibu alaihil qadha, maka wajib atasnya mengqadha ma tarakahu athna riddatihi. Di waktu periode dia murtad ini wajib dia qadha'i ketika dia idza raja'a ilal Islam, ketika dia kembali lagi ke Islam. Wa dzalika taghlidzan anhu, taghlidzan alaih, dan itu karena untuk menghukum si murtad ini. Kemudian yang kedua al-bulugh, baligh. Fala tajibu ala shabi wala mumayyizan walau mumayyizan wa yakunul bulugh bi ahda thalathi alamat, dan tidak wajib hukumnya salat atas anak kecil yang belum baligh walaupun anak ini sudah tamyiz. Cuman yang wajib bagi anak yang belum baligh dan sudah tamyiz ini bukan bagi si anak ini yang wajib untuk salat itu ya. Yang wajib malah bagi orang tuanya, wajib memerintahkan anaknya untuk salat. Walaupun si anak ini belum ada kewajiban sholat karena belum baligh, tapi wajib bagi orang tuanya mengajak, memerintahkan si anaknya untuk melaksanakan sholat ketika belum baligh dan sudah tamyiz. Nah, baligh ini terjadi karena 3 hal. Salah satu dari 3 hal. Yang pertama, bulughu 15 sanah. Genap umurnya 15 tahun, fid dzakari wal untha, di laki dan perempuan. Umur genap 15 tahun. Wa tabda'u min fisalil badani minar rahim. Dimulainya dari setelah lahir ini anak. Ila mururi 15 sanah qamariyah tahdidiyah. Sampai 15 tahun. Tapi 15 tahunnya ini adalah 15 tahun hijriyah. Tahdidiyah maknanya tepat. 15 tahun persis. Tidak kurang, tidak lebih. Makna qamariyah ay bil ashhuril arabiyah. Makna qamariyah adalah bulan-bulan Arab atau Hijriyah.
Makna tahdidiyah pas itu la yuhkamu bil buluh qabla mururiha wala bil adham. Jadi kalau kurang 1 hari, kurang setengah hari itu masih belum dinamakan baligh kalau secara umur ya. Kemudian kalau sebelum baligh sebelum umur 15 tahun ihtilam keluar mani. Fidz dzakari wal untha. Anak laki atau anak perempuan litis isinina kamaria tagribiyah. Kalau anak perempuan tersebut atau laki tersebut sudah keluar mani di umur 9 tahun Hijriyah, tapi ini tagribiyah, tadi kan tahdidiyah, ini tagribiyah. Tagribiyah itu maknanya walaupun kurang berapa hari atau berapa waktu itu masih masuk ke hitungan ini. Tidak harus pas. Fidz dzakari wal untha. Wal ihtilam huwa khurujul mani sawa'un fi naumi aw yaqadhah. Dan ihtilam ini makna ihtilam itu apa sih? Keluar mani baik waktu dia terjaga bukan tidur atau waktu dia tidur. Ya, atau waktu dia tidur itu juga dinamakan ihtilam. Kemudian yang ketiga, itu kalau umurnya belum 15 tahun ya. Jadi 9 tahun ke atas. Yang ketiga haid bagi perempuan fil untha litis isinin. Qamariyah tagribiyah juga. Ya, kama taqaddam. Jadi umurnya kalau perempuan itu umurnya 9 tahun Hijriyah walaupun kurang 1 hari, 2 hari atau apa. Kemudian datang haid dinamakan orang tersebut baligh. Tapi kalau laki dan perempuan ini tidak ihtilam, kemudian tidak haid si perempuan ini dari umur 9 tahun sampai umur 15 tahun pas tidak pernah mengalami 2 hal tadi, maka secara otomatis mereka baligh karena umur. Ya. Jadi orang baligh itu bisa karena kurang dari 15 tahun. Kalau tidak ada tanda tadi 2, jadi haid bagi perempuan atau ihtilam bagi laki dan perempuan, maka genap umur 15 tahun persis, orang tersebut haid, orang tersebut baligh. Yang ketiga, al-aqlu, berakal. Ayat tamyiz. Fala tajibu 'alal majnun was-sabi ghair mayyiz. Wal mumma 'alaih wala qadha 'alaihim. Tidak wajib hukumnya atas orang gila. Salat itu tidak wajib orang gila salat. Sobi anak kecil yang ghair mumayyiz itu juga tidak wajib salat. Dan mughma 'alaih, orang pingsan, koma, itu juga tidak wajib untuk sholat, wala qadha 'alaihim, dan juga tidak wajib menggodhoinya. Ini anak sering ditanya sama orang. Tentang orang tua mereka ketika masuk rumah sakit, terus koma, sekian bulan, terus meninggal. Terus gimana sholatnya? Apakah kami menggodhoinya? Anak tanya, loh sholat kapan maksudnya ini? Sholat yang ditinggalkan oleh orang tua saya yang sudah meninggal sekarang. Loh ditinggalkannya kapan? Ditinggalkannya waktu koma. 1 bulan. Maka jawabannya adalah kalau orang tua Anda ini koma 1 bulan, kemudian meninggal, maka tidak wajib digodhoi. Yang kata beliau siuman pun, yang 1 bulan koma itu juga tidak wajib digodhoi. Kenapa? Karena koma, pingsan itu tidak wajib untuk menggodhok sholatnya ketika siuman atau sadar, atau ketika sudah meninggal pun, maka wali warisnya tidak perlu menggodhoinya. Lagian menggodhoi sholat orang yang sudah meninggal itu masih khilaf, mu'tamad tidak boleh, tidak bisa. Walaupun ada pendapat lain yang mengatakan boleh ya. Kemudian syarat wajib yang keempat, taharah 'anil haid wan nifas. Suci dari haid dan nifas ini perempuan. Fala tajibu 'alaihima adaan wala qadha'an. Tidak wajib bagi wanita yang haid atau nifas untuk melakukan sholat baik adaan maupun qadha'an. Seperti dikatakan di dalam Zubat, fardun 'ala mukallafin qad aslama wa an mahidin wa nifasin salima. Tapi nanti ada beberapa masalah, mungkin ada di sini, masalah zawalul mani, turun mani, yang banyak yang waktu Anda bikin di story Instagram, banyak yang bertanya ini dan Anda mau bikin videonya nanti. Mungkin setelah ini.
Jadi ada beberapa kasus seorang wanita haid, setelah suci dari haid, dia wajib untuk sholat beberapa sholat. Bukan semuanya ya, ada satu atau malah dua sholat. Kemudian yang kelima adalah bulughud dakwah. Sampainya dakwah ini berarti kabar tentang Islam pada orang tersebut. Faidalam tablughud dakwah fala yajibu alaihi al-qada'u 'inda ramli khilafan li Ibnu Qasim. Ada orang hidup di hutan yang sendirian, yang tidak ada orang lain apapun, tidak ada informasi, tidak ada siapapun. Maka orang ini ma'fu. Ma'fu bahkan ketika dia mati pun matinya selamat. Ketika dia tidak mendapatkan kabar tentang Islam, bahkan dia tidak tahu kalau dia ini hidup di dunia ini bukan cuma sendirian. Andai kata ada seperti itu ya. Maka ma'fu bagi dia. Ketika dia mati nantinya, selamat malah ini orang. Tidak perlu masuk Islam, tidak perlu apa. Tapi kalau ada seperti itu sih, tapi maksudnya ya ada enggak. Tempat daerah yang tidak ada orang sama sekali kecuali satu orang ini tok, jauh dari informasi, jauh dari peradaban. Andai kata ada seperti itu, maka mereka termasuk orang-orang yang selamat dari apa namanya, dari kewajiban masuk Islam dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir keenam, salamatul hawas. Apa salamatul hawas? Dikatakan fala tajibu ala man khuliqa a'ma asamma walau natiqan wala qada alaihi idza ruddat ilaihi hawasuhu. Tidak wajib sholat bagi yang man khuliqa lahir a'ma buta, asam tuli, buta dan tuli. Bukan salah satu ya. Walau natikan, walaupun dia mampu berbicara, tapi dia lahir dalam keadaan buta dan tuli. Kenapa? Kok tidak wajib apa-apa sama dia? Karena kalau orang buta dan tuli gimana mau belajar tentang sholat? Bagaimana mau belajar tentang Islam? Bagaimana belajar tentang keyakinan? Susah kan? Gimana caranya sedangkan dia buta dan tuli bersamaan sejak lahir? Nah kalau seperti itu maafu sudah, gimana lagi? Kemudian wala qadha alaihi idza ruddat ilaihi hawasihi. Kalau misalkan orang tersebut tahu-tahu sembuh dari butanya, dari tulinya, maka tidak wajib untuk menggodhoinya. Tahu-tahu mungkin umur 20, 30, 40 sembuh dari tulinya, dari butanya, maka tidak wajib bagi dia untuk menggodhoinya. Insya Allah akan kita lanjutkan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah bin Allah fakana fid dunya hadatana bil Fatihah. Wa la maghdubi alaihim waladdallin. Amin.